Pernah nggak sih kamu merasa capek banget, padahal seharian nggak melakukan aktivitas fisik yang berat? Kamu cuma duduk, tapi pikiran kamu jalan terus tanpa henti. Kamu kepikiran, kenapa teman kamu balas chatnya singkat banget? Kenapa pasangan kamu nggak mengerti keinginan kamu, padahal udah dikodein berulang kali? Atau kenapa rekan kerja kamu bertindak seenaknya sendiri dan bikin pekerjaan kamu jadi berantakan? Kalau kamu pernah mengalami hal itu, selamat. Kamu adalah manusia normal. Tapi ada satu hal yang harus kamu sadari sekarang juga. Sebagian besar rasa lelah, cemas, dan stres yang kamu rasakan hari ini bukan berasal dari masalah itu sendiri, tapi dari usaha keras kamu untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kamu. Kita sering banget memaksa dunia untuk berjalan sesuai skenario yang ada di kepala kita. Kita ingin orang lain bersikap ramah. Kita ingin orang lain paham perasaan kita. Kita ingin semua orang menghargai waktu kita. Dan begitu realitanya beda, boom, kita kecewa, kita marah, dan kita merasa hampa. Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas satu buku yang sangat fenomenal dari Mel Robbins berjudul The Let Them Theory. Buku ini nggak cuma memberikan teori, tapi menawarkan satu alat mental yang luar biasa sederhana, tapi punya kekuatan besar untuk mengubah cara kamu menjalani hidup. Bayangkan betapa tenangnya hidup kamu kalau kamu punya tombol kebal dari kelakuan orang lain. Nah, filosofi itulah yang akan kita bongkar habis dalam 1 jam ke depan, secara lengkap dan mendalam. Jadi, siapkan minuman favorit kamu, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus paham dulu kenapa kita suka banget mengontrol orang lain. Menurut Mel Robbins, sejak kecil otak kita dirancang untuk mencari rasa aman. Dan bagi otak kita, rasa aman itu bentuknya adalah kendali. Ketika situasi di sekitar kita berjalan sesuai keinginan, kita merasa tenang. Tapi begitu ada hal yang lepas dari jalur, otak kita langsung membaca itu sebagai ancaman. Masalahnya, kita sering lupa membedakan mana hal yang bisa kita kontrol dan mana yang sama sekali nggak bisa kita sentuh. Perhatikan ini baik-baik. Kamu nggak bisa mengontrol pikiran orang lain. Kamu nggak bisa mengontrol perasaan orang lain. Dan kamu jelas nggak bisa mengontrol pilihan hidup orang lain. Tapi apa yang sering kita lakukan? Kita habiskan 80% energi harian kita cuma buat mengubah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu. Kita ngomel-ngomel di jalan karena orang lain bawa kendaraan sembarangan. Kita kepikiran semalaman karena ucapan pedas dari sepupu. Kita frustrasi karena teman kita nggak kunjung berubah. Padahal udah kita kasih saran berkali-kali. Pikirkan betapa banyaknya energi yang terbuang sia-sia. Kamu seperti orang yang mencoba menahan ombak di pantai pakai telapak tangan. Capai? Pasti. Hasilnya nihil. Ombaknya tetap jalan dan kamu cuma dapat rasa lelahnya. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh Mel Robbins? Jawabannya ada pada 2 kata yang sangat sederhana. Let them. Kalau diterjemahkan secara bebas ke bahasa kita, artinya adalah biarkan saja mereka. Dengar, 2 kata ini terdengar sangat sepele. Bahkan mungkin terkesan cuek atau agak acuh tak acuh. Tapi jangan salah, let them bukanlah bentuk kepasrahan yang lemah. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggi dari kesadaran emosional. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang membuat kamu kesal,
ketimbang kamu merespons dengan panik, marah, atau berusaha memperbaiki keadaan saat itu juga. Kamu cukup berhenti sejenak, tarik napas, dan bisikan dalam hati. Biarkan saja. Teman kamu nggak ngajak kamu kumpul minggu ini. Let them. Biarkan saja mereka. Pasangan kamu memilih untuk sibuk sendiri dengan hobinya daripada ngobrol sama kamu. Let them. Biarkan saja dia. Seseorang menghakimi jalan hidup yang kamu pilih. Let them. Biarkan saja pikiran mereka bekerja seperti itu. Ketika kamu mengucapkan dua kata ini, kamu sebenarnya sedang menarik kembali kendali atas diri kamu sendiri. Kamu berhenti menyerahkan kunci kebahagiaan kamu ke tangan orang lain. Kamu sedang berkata pada diri sendiri, perilaku mereka adalah urusan mereka, dan kedamaian pikiran saya adalah tanggung jawab saya. Di titik ini, mungkin ada dari kamu yang bertanya, tapi kalau saya biarkan saja, bukannya itu artinya saya mengalah? Bukannya itu bikin orang lain jadi seenaknya sendiri sama saya? Ini bagian yang paling krusial, dan kamu harus dengarkan ini baik-baik. Mel Robbins menekankan, ada perbedaan sangat besar antara menyerah dengan melepaskan. Menyerah atau pasrah artinya kamu membiarkan diri kamu disakiti, diinjak-injak, dan kamu merasa menjadi korban yang gak punya pilihan. Itu namanya apatis. Sedangkan let them teori adalah tentang penerimaan realita. Kamu melepaskan ekspektasi kamu agar kamu bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Ketika kamu membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, kamu akhirnya bisa melihat siapa mereka yang sesungguhnya tanpa tertutup oleh bayang-bayang ekspektasi kamu. Kalau pasangan kamu malas diajak berkembang dan kamu sudah mencoba komunikasi tapi nggak ada perubahan, let them. Biarkan dia menunjukkan kualitas dirinya yang asli. Baru setelah itu, kamu punya informasi yang jelas untuk mengambil keputusan. Apakah orang seperti ini yang ingin saya pertahankan dalam hidup saya? Jadi, let them bukanlah akhir dari tindakan. Let them adalah langkah pertama untuk membebaskan pikiran kamu dari kecemasan, supaya kamu bisa berpikir jernih dan memutuskan langkah terbaik untuk diri kamu sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan bedah bagaimana ekspektasi tak terucap diam-diam merusak mental dan hubungan kamu sehari-hari. Masuk ke bagian kedua ini, kita bakal bedah salah satu pemicu terbesar kekecewaan dalam hidup manusia. Mel Robbins menyebutnya sebagai unspoken expectations atau ekspektasi yang tidak pernah diucapkan. Pernah nggak sih kamu merasa kesal setengah mati sama pasangan, teman, atau keluarga kamu? Padahal mereka nggak melakukan kesalahan besar. Kamu cuma merasa harusnya dia ngerti dong. Atau harusnya tanpa diomongin pun dia sudah paham apa yang saya butuhkan. Nah, sadar atau enggak, kita sering banget menjebak diri kita sendiri dalam permainan mental ini. Kita membuat skenario yang sangat detail di dalam kepala kita tentang bagaimana orang lain seharusnya bersikap. Kita ingin pasangan kita langsung peka waktu kita kelihatan capek. Kita ingin teman kita mendahulukan kepentingan kita. Kita ingin orang tua kita selalu setuju dengan keputusan kita. Masalah utamanya adalah skenario itu cuma ada di kepala kamu. Dan kamu tidak pernah mengkomunikasikannya secara jelas kepada mereka. Menurut Mel Robbins, berharap orang lain bisa membaca pikiran kamu, itu sama saja seperti kamu marah-marah karena seseorang tidak mengikuti aturan permainan. Padahal kamu sendiri tidak pernah memberikan buku petunjuk permainannya.
Akibatnya, kamu sendiri yang capek, kamu sendiri yang jengkel, sementara orang lain bingung melihat perubahan sikap kamu. Dan disinilah lingkaran kekecewaan itu dimulai, terus berulang tanpa pernah selesai. Coba deh kamu renungkan sejenak. Kenapa sih kita suka banget memproyeksikan standar hidup kita ke orang lain? Jawabannya sederhana, karena ego kita selalu menganggap bahwa cara hidup kita, cara berpikir kita, dan standar yang kita pegang adalah cara yang paling benar. Ketika kamu tipe orang yang rapi dan serba teratur, kamu bakal mudah frustrasi melihat orang lain yang lebih santai atau agak berantakan. Ketika kamu tipe orang yang kerja cepat, kamu bakal menilai orang yang kerja lebih pelan itu malas atau tidak bertanggung jawab. Padahal, kenyataannya, setiap orang tumbuh dengan pola asuh, latar belakang, dan peta pikiran yang berbeda-beda. Apa yang menurut kamu sudah seharusnya, belum tentu ada di dalam kamus hidup orang lain. Dan celakanya, saat kita mencoba memaksakan standar pribadi kita ke orang lain, kita sebenarnya bukan sedang menyayangi atau membantu mereka. Kita cuma sedang berusaha mengatur mereka supaya hidup kita terasa lebih nyaman. Mel Robbins menegaskan dalam bukunya, begitu kamu sadar bahwa orang lain punya hak penuh untuk punya cara hidup yang beda dari kamu, saat itulah kamu mulai bebas. Menginginkan orang lain berubah sesuai gambaran ideal kamu hanya bakal menguras emosi kamu sampai habis tanpa pernah mengubah siapapun. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari jebakan ekspektasi ini? Jawabannya kembali ke rumus utama kita. Let them. Mulai hari ini, coba latih respon kamu. Ketika kamu mulai merasakan dada kamu sesak karena perilaku seseorang yang tidak sesuai harapan kamu, berhenti sejenak. Sebelum kamu ngomel, sebelum kamu bikin status sindiran, atau sebelum kamu memberikan silent treatment, tanyakan satu pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Apakah saya sudah mengomunikasikan keinginan saya dengan jelas? Atau ini cuma ekspektasi rahasia saya? Kalau itu cuma ekspektasi tak terucap, let them. Biarkan saja mereka bertindak sesuai kapasitas mereka saat ini. Mereka tidak peka, let them. Mereka punya prioritas yang beda, let them. Mereka memilih cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah, let them. Ingat ya, membiarkan mereka bukan berarti kamu konyol atau kalah. Ini adalah bentuk pengakuan jujur bahwa kamu tidak punya hak kendali atas respons orang lain. Kamu melepaskan beban mental untuk mengatur jalan hidup orang lain. Dan percaya deh, begitu kamu lepaskan cengkraman itu, rasa sesak di dada kamu bakal perlahan hilang. Kamu bakal merasa jauh lebih ringan karena kamu tidak lagi memikul tugas yang memang bukan kewajiban kamu. Tapi tunggu dulu, bukan berarti kamu harus diam saja dan menerima semua hal begitu saja. Disinilah letak perbedaan besarnya. Kalau ada sesuatu yang beneran penting buat kamu, jangan cuma dipendam lalu berharap orang lain paham sendiri. Komunikasikan. Katakan dengan jujur, jelas, dan tanpa amarah. Saya merasa lebih dihargai kalau kamu melakukan ini. Atau, saya butuh bantuan kamu di bagian ini. Nah, setelah kamu mengomunikasikannya dengan jelas, baru perhatikan respons mereka. Kalau setelah diberitahu mereka tetap tidak mau berubah atau tidak peduli, let them. Biarkan mereka menunjukkan sikap mereka sebenarnya. Dan saat itulah kendali kembali penuh ke tangan kamu. Kamu tidak perlu lagi marah-marah atau memohon-mohon,
tapi kamu bisa mengambil keputusan cerdas buat diri kamu sendiri. Apakah kamu mau menurunkan ekspektasi kamu, mengubah jarak hubungan, atau bahkan melangkah mundur dari hidup mereka? Konsep ini bakal jadi jauh lebih menantang sekaligus membebaskan saat kita terapkan di dalam hubungan asmara dan pernikahan. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang cuek, malas, atau sulit diajak kerjasama tanpa bikin rumah tangga seperti medan perang? Kita bakal bongkar semuanya di bagian 3 tepat setelah ini. Tetap simak dan mari kita lanjut. Kita masuk ke bagian 3 dan jujur saja ini adalah area di mana teori let them bakal diuji paling keras. Hubungan asmara dan pernikahan. Pernah nggak kamu merasa peran kamu di dalam hubungan sudah bergeser? Kamu tidak lagi merasa seperti pasangan atau kekasih, tapi lebih mirip orang tua atau pengasuh buat pasangan kamu sendiri. Kamu yang selalu mengingatkan dia buat berbenah, kamu yang sibuk memikirkan masa depan karirnya, kamu yang mengontrol pola makannya, bahkan kamu yang sibuk mengatur bagaimana cara dia berbicara dengan orang lain. Menurut Mel Robbins, banyak orang masuk ke dalam hubungan dengan pola pikir proyek perbaikan. Kita melihat potensi seseorang, lalu kita bertekad untuk mendidik atau mengubah mereka sesuai gambaran ideal kita. Masalahnya, begitu kamu mulai mengambil peran sebagai pengasuh pasangan kamu, dinamika romantis di dalam hubungan itu langsung mati. Pasangan kamu bakal merasa didikte dan diatur. Sementara kamu sendiri bakal merasa capek, kesal, dan kebapakan atau keibuan sendiri. Kamu menguras emosi untuk sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa lain. Coba ingat-ingat lagi. Berapa kali kamu bertengkar soal hal yang sama selama bertahun-tahun? Dari mulai hal sepele seperti baju kotor yang berserakan, sampai hal besar seperti ambisi hidup dan cara mengelola keuangan. Setiap kali kamu memaki, mengomeli, atau memberikan dorongan yang sifatnya memaksa, reaksi pertama dari pasangan kamu bukanlah, "Oh iya ya, saya harus berubah." Reaksi alami manusia saat merasa dikontrol adalah bertahan dan memilih berjarak. Semakin keras kamu menarik atau mendorong mereka, semakin kuat mereka menahan diri. Mel Robbins mengingatkan satu hal pahit yang harus kita telan. Seseorang hanya akan berubah ketika mereka sendiri yang menginginkannya, bukan karena kamu yang menyuruhnya. Kamu bisa memberikan ribuan saran, kamu bisa menangis di depan mereka, tapi selama keinginan itu tidak datang dari dalam diri mereka sendiri, perubahan itu tidak akan pernah terjadi secara permanen. Dan memaksa seseorang menjadi versi yang kamu mau, cuma bakal melahirkan rasa benci, baik di dalam diri kamu yang capek berjuang, maupun di dalam diri mereka yang merasa tidak pernah dihargai apa adanya. Jadi, bagaimana bentuk konkret penerapan let them di dalam hubungan romantis? Ketika pasangan kamu memilih untuk menghabiskan akhir pekannya dengan main game seharian ketimbang produktif, let them, biarkan saja dia. Ketika pasangan kamu tidak punya inisiatif untuk membantu pekerjaan rumah tangga meski sudah didiskusikan, let them. Biarkan dia menunjukkan batas kepeduliannya. Ketika pasangan kamu tidak mau mendengarkan saran kesehatan yang kamu berikan, let them. Biarkan dia menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Ingat, membiarkan mereka di sini bukan berarti kamu acuh tak acuh atau pasif agresif ya. Let them di sini artinya kamu menghentikan drama mental di kepala kamu. Kamu berhenti menjadi polisi moral buat pasangan kamu.
kamu melepaskan beban untuk mengontrol perilaku orang lain yang sudah dewasa. Begitu kamu berhenti mengomeli atau memaksa, suasana tegang dalam rumah atau hubungan kamu bakal langsung menurun drastis. Kamu memberikan ruang bagi realita untuk menunjukkan bentuk aslinya tanpa adanya manipulasi atau paksaan dari kamu. Nah, keajaiban sesungguhnya dari let them teori dalam hubungan baru kelihatan di tahap ini. Ketika kamu berhenti mengontrol pasangan kamu, kamu akhirnya bisa melihat siapa dia yang sebenarnya tanpa polesan ekspektasi kamu. Kamu bakal melihat dengan jelas apakah dia orang yang memang mau diajak kerjasama, apakah dia punya empati saat kamu lelah, atau apakah dia tipe orang yang memang nyaman dengan ketidakpeduliannya. Dan informasi ini sangat berharga. Daripada kamu menghabiskan 10 tahun ke depan untuk mengomel dan mencoba mengubah dia, kamu sekarang punya data yang jujur untuk bertanya pada diri kamu sendiri. Apakah saya bisa menerima dan mencintai orang ini persis seperti perilakunya hari ini tanpa ada jaminan dia bakal berubah? Kalau jawabannya ya, kamu belajar berdamai dan menetapkan batasan yang sehat. Tapi kalau jawabannya tidak, kamu berhak mengambil langkah untuk masa depan kamu sendiri. Kamu tidak lagi fokus mengubah dia, tapi kamu fokus mengubah tindakan diri kamu sendiri. Dari hubungan asmara, kita akan melangkah ke area yang tidak kalah menguras emosi, lingkaran pertemanan dan dinamika sosial. Bagaimana cara merespon saat kamu dibicarakan di belakang, diasingkan dari grup, atau dikritik? Kita bedah di bagian 4. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Satu topik yang sering banget bikin hati kita nyesek, yaitu dinamika pertemanan dan rasa takut diabaikan. Bayangkan skenario ini. Kamu lagi santai di rumah akhir pekan, lalu kamu buka media sosial, dan tiba-tiba kamu melihat teman-teman dalam lingkaran kamu lagi kumpul bareng, tertawa bareng, tanpa ada kamu di sana. Gak ada undangan, gak ada chat di grup, kamu benar-benar dilupakan. Atau mungkin kamu merasa belakangan ini ada teman yang mendadak dingin, membalas pesan kamu seadanya, atau bahkan terang-terangan membicarakan kamu dari belakang. Seketika, reaksi otomatis di dalam kepala kamu adalah panik dan berspekulasi. Salah saya apa ya? Apa mereka udah gak suka sama saya? Apa saya terlalu membosankan? Mel Robbins menjelaskan, reaksi panik ini muncul karena otak primata kita masih mengasosiasikan diabaikan oleh kelompok sebagai sebuah ancaman keselamatan. Zaman dulu, kalau kamu dikeluarkan dari suku, kamu bisa mati. Tapi di dunia modern hari ini, rasa takut diabaikan itu berubah jadi FOMO, rasa cemas, dan kecenderungan untuk mengemis perhatian. Kita jadi ingin klarifikasi, kita ingin membuktikan diri, atau bahkan kita berpura-pura jadi orang lain agar bisa diterima kembali. Dan disinilah kita mulai kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Di saat rasa sesak itu datang, Mel Robbins menawarkan penawar yang sangat ampuh. Begitu kamu melihat mereka kumpul tanpa kamu, ketimbang kamu membuat skenario drama di kepala, ucapkan mantra ini. Let them. Mereka gak ngajak kamu kumpul, let them. Biarkan saja mereka menikmati acara mereka. Mereka membuat grup chat baru tanpa ada kamu di dalamnya, let them. Biarkan saja mereka membina hubungan sesuai versi mereka. Mereka memilih untuk menjauh tanpa alasan yang jelas, let them. Biarkan mereka berjalan ke arah yang mereka mau. Coba kamu pikirkan ini baik-baik. Kenapa kamu harus memaksakan diri masuk ke ruangan di mana kehadiran kamu tidak diharapkan?
Kenapa kamu harus menguras energi untuk meyakinkan orang lain bahwa kamu layak jadi teman mereka? Ketika kamu mengucapkan "let them", kamu sedang membebaskan diri kamu dari peran sebagai pengemis kasih sayang. Kamu tidak perlu marah, kamu tidak perlu melabrak mereka, dan kamu tidak perlu membuat status sindiran di media sosial. Kamu cuma perlu mengakui realitanya, bahwa lingkaran itu saat ini sedang tidak membutuhkan kamu. Dan itu sama sekali tidak mengurangi nilai diri kamu sebagai seorang manusia. Hal yang sama berlaku saat kamu dihadapkan pada kritikan, gosip, atau penilaian buruk dari orang-orang di sekitar kamu. Pernah nggak kamu membatalkan satu impian besar cuma karena takut dibilang gaya banget sih kamu? Atau nanti kalau kamu gagal gimana? Kita sering banget mengorbankan kebahagiaan dan masa depan kita cuma demi menjaga agar pendapat orang lain tentang kita tetap bagus. Padahal, menurut Mel Robbins, apa yang orang lain katakan tentang kamu hampir selalu merupakan cerminan dari isi kepala mereka sendiri, bukan tentang diri kamu. Orang yang suka menghujat biasanya punya rasa tidak aman yang besar dalam dirinya. Orang yang suka meremehkan impian kamu biasanya adalah orang yang sudah menyerah pada impian mereka sendiri. Jadi, kalau ada teman atau kerabat yang menghakimi keputusan hidup kamu, entah itu soal karir, gaya hidup, atau keputusan menikah, tidak perlu berdebat panjang lebar. Cukup batin di dalam hati. Let them judge. Biarkan mereka menilai. Let them misunderstand. Biarkan mereka salah paham. Pendapat mereka tidak membayar tagihan bulanan kamu. Pendapat mereka tidak menentukan kedamaian jiwa kamu. Dan kamu tidak punya kewajiban untuk meluruskan persepsi setiap orang yang salah membaca cerita kamu. Keuntungan terbesar saat kamu berani menerapkan let them dalam kehidupan sosial adalah kamu bakal melihat proses seleksi alam terjadi secara alami dalam pertemanan kamu. Kamu tidak perlu bermusuhan dengan siapapun. Kamu tidak perlu memblokir nomor telepon semua orang sambil marah-marah. Kamu cuma perlu melepaskan pegangan kamu. Biarkan orang-orang yang memang tidak sefrekuensi perlahan mengalir keluar dari hidup kamu. Dan di saat yang sama, biarkan ruang kosong itu terbuka untuk orang-orang baru yang benar-benar menghargai, mendukung, dan menerima kamu apa adanya. Pikirkan pertemanan seperti sebuah taman. Kamu tidak bisa memaksa semua jenis bunga tumbuh di tanah yang sama. Ada tanaman yang memang cuma bertahan satu musim, dan itu sama sekali tidak apa-apa. Tugas kamu bukan menahan mereka agar tidak pergi, tapi merawat tanah diri kamu sendiri agar tetap subur. Nah, kalau di lingkaran pertemanan kita bisa memilih untuk mundur, bagaimana kalau situasi let them ini harus diterapkan di dunia kerja dan karir, di mana kita harus berhadapan dengan atasan yang toksik, rekan kerja yang suka lempar tanggung jawab, atau persaingan kantor yang tidak adil. Kita bakal bongkar strategi profesionalnya di bagian 5. Tetap bersama saya, mari kita lanjut. Masuk bagian 5, kita akan membicarakan arena di mana stres tidak cuma menguras emosi, tapi juga bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita, dunia kerja dan karir. Di tempat kerja, kita berhadapan dengan dinamika yang sangat kompleks. Kamu mungkin punya bos yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Rekan kerja satu tim yang sukanya lempar tanggung jawab saat ada masalah. Atau sistem kantor yang terasa tidak adil saat membagikan promosi. Reaksi alami kita saat menghadapi situasi ini adalah frustrasi berat. Kita menghabiskan waktu makan siang cuma buat mengeluh, kita bawa kekesalan kantor sampai ke rumah,
Bahkan kita tidak bisa tidur nyenyak karena terus-terusan memikirkan kelakuan rekan kerja yang malas. Mel Robbins mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit di dunia profesional. Tempat kerja adalah kumpulan banyak kepala dengan agenda, ketakutan, dan tingkat kepemimpinan yang berbeda-beda. Kalau kamu berharap semua orang di kantor bertindak profesional, jujur, dan menghargai kerja keras kamu sedang menyiksa diri kamu sendiri. Memaksa budaya kantor yang toksik untuk mendadak jadi sehat, itu bukan tanggung jawab kamu. Dan yang paling penting, itu di luar kendali kamu. Lalu, bagaimana cara menerapkan let them teori di tengah gempuran drama politik kantor? Rekan kerja kamu ingin mengambil kredit atas hasil kerja kamu. Let them try. Biarkan mereka mencoba. Sementara kamu memastikan dokumen dan bukti kontribusi kamu tercatat dengan rapi. Atasan kamu bertindak irasional dan terus memberikan standar yang tidak masuk akal. Let them. Biarkan dia dengan gaya kepemimpinannya yang buruk. Rekan satu tim kamu malas dan menunda-nunda tugas mereka. Let them. Biarkan mereka menanggung konsekuensinya saat deadline tiba. Perhatikan bedanya di sini. Saat kamu menerapkan let them di kantor, kamu tidak sedang menjadi pekerja yang malas atau pasrah. Kamu justru sedang menjadi pekerja yang sangat cerdas. Kamu memisahkan antara tugas profesional kamu dengan sikap emosional orang lain. Kamu tidak lagi ikut masuk ke dalam lumpur drama yang mereka buat. Begitu kamu berhenti menanggapi provokasi atau mengurusi malasnya orang lain, kamu menghemat 90% energi mental kamu untuk fokus pada kualitas pekerjaan kamu sendiri. Bagaimana kalau kasusnya adalah ketidakadilan? Misalnya, orang lain yang kerjanya biasa saja malah dapat promosi duluan. Cuma karena mereka pintar cari perhatian ke atasan. Pikiran kamu pasti bakal teriak. Ini nggak adil, harusnya saya yang dapat. Tapi coba pakai kacamata let them. Let them play their game. Biarkan mereka memainkan permainan politik mereka. Karena marah-marah dan merasa jadi korban, tidak bakal mengubah keputusan manajemen saat itu juga. Mel Robbins mengajarkan, daripada kamu membuang energi untuk mengutuk ketidakadilan itu, lebih baik gunakan energi yang sama untuk meningkatkan nilai tawar diri kamu sendiri. Gunakan kenyataan pahit itu sebagai data. Realitanya adalah perusahaan atau atasan kamu saat ini tidak menilai kontribusi berdasarkan standar yang kamu harapkan. Nah, begitu kamu menerima realita tersebut tanpa emosi, kamu bisa mengambil langkah strategis. Apakah kamu mau menyesuaikan cara komunikasi kamu, atau kamu memilih untuk memperbarui portofolio dan melamar di tempat lain yang lebih menghargai kapasitas kamu? Let them mengubah kamu dari posisi korban situasi menjadi pemegang kendali atas karir kamu sendiri. Pada akhirnya, menerapkan let them di dunia kerja adalah tentang membangun batasan diri yang sehat atau workplace boundaries. Kamu harus paham, pekerjaan kamu adalah bagian dari hidup kamu. Tapi pekerjaan kamu bukan identitas utuh kamu. Ketika kamu keluar kantor pada jam pulang kerja, biarkan masalah kantor tetap tertinggal di atas meja kerja kamu. Jika orang lain ingin stres sampai larut malam karena panik berlebihan, let them. Biarkan mereka dengan pilihan hidupnya. Tapi kamu pilih untuk melindungi kedamaian pikiran kamu,
karena kamu paham bahwa kesehatan emosional kamu jauh lebih berharga daripada drama kantor manapun. Nah, sampai di titik ini, kita sudah membahas cara melepaskan kendali atas pasangan, teman, hingga dunia kerja. Tapi, ada satu jebakan besar yang sering bikin orang salah paham dengan teori ini. Banyak orang berpikir, let them itu artinya kita cuma bisa diam, pasrah, dan tidak melakukan apa-apa. Itu salah besar. Di bagian 6 nanti, kita bakal bedah pasangan sejati dari teori ini, yaitu let yourself. Bagaimana cara mengambil alih kendali penuh atas hidup kamu sendiri setelah melepaskan orang lain? Simak di bagian berikutnya. Kita masuk ke bagian 6, dan ini adalah titik balik paling penting dari seluruh isi buku The Let Them Theory. Kalau dari tadi kita membahas bagaimana cara membiarkan orang lain bertindak seenaknya, mungkin di dalam kepala kamu mulai muncul keraguan. Masa saya cuma bisa diam terus-terusan? Masa kalau orang lain merugikan saya cuma bilang let them tanpa melakukan apa-apa? Dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu berhenti hanya di let them, kamu baru menjalankan setengah dari filosofi ini. Dan kalau kamu cuma berhenti di sana, kamu bukannya jadi orang yang damai, tapi kamu justru jadi orang yang apatis, pasrah, dan tidak punya pendirian. Mel Robbins menegaskan bahwa let them itu bukan destinasi akhir. Let them hanyalah langkah awal untuk membersihkan semua gangguan mental, membuang semua kekesalan yang tidak perlu, supaya kamu punya ruang kosong di pikiran kamu. Lalu, ruang kosong itu buat apa? Untuk menjalankan koin fisiknya yang sebelah, yaitu let yourself atau izinkan diri kamu sendiri. Coba perhatikan bedanya. Let them adalah tentang melepaskan kendali atas apa yang dilakukan orang lain. Sedangkan let yourself adalah tentang mengambil kendali penuh atas apa yang akan kamu lakukan. Ketika kamu berhenti membuang energi untuk mengubah orang lain, kamu secara otomatis mendapatkan kembali 100% energi kamu. Nah, energi itu sekarang harus kamu pakai buat diri kamu sendiri. Mereka tidak mau mendukung impian kamu, let them. Lalu, let yourself mengejar impian itu sendirian tanpa butuh persetujuan mereka. Pasangan kamu tidak mau diajak hidup sehat, let them. Lalu, let yourself mulai olahraga, atur pola makan, dan rawat tubuh kamu sendiri tanpa menunggu dia. Teman-teman kamu tidak mengajak kamu kumpul, let them. Lalu, let yourself menikmati waktu luang kamu, baca buku, atau cari komunitas baru yang lebih sefrekuensi. Lihat alurnya, kamu tidak lagi membuang waktu untuk memohon, mengomeli, atau meratapi sikap orang lain. Kamu langsung melompati drama tersebut dan fokus pada tindakan nyata yang bisa kamu ambil detik ini juga. Banyak dari kita yang tanpa sadar menyandra kebahagiaan diri sendiri. Kita menunda untuk bahagia sampai orang tua kita paham keputusan kita. Kita menunda untuk merasa tenang sampai pasangan kita berubah jadi lebih peka. Kita menunda untuk percaya diri sampai semua orang menyukai kita. Mel Robbins mengajak kita untuk memutus sandera emosional itu lewat let yourself. Izinkan diri kamu untuk bahagia sekarang juga tanpa menunggu persetujuan dari siapapun. Let yourself artinya kamu memberi izin pada diri kamu sendiri untuk menetapkan batasan yang tegas. Kalau ada orang dalam hidup kamu yang terus-menerus membawa dampak buruk, meski sudah kamu beri kesempatan,
Let them be who they are. Tapi let yourself walk away. Izinkan diri kamu untuk melangkah pergi dari lingkungan tersebut. Kamu tidak perlu rasa bersalah karena memprioritaskan kedamaian pikiran kamu sendiri. Menyintai diri sendiri bukanlah bentuk kejahatan. Itu adalah kewajiban paling dasar yang sering kita lupakan. Jadi, mulai detik ini, ubah pertanyaan di kepala kamu. Setiap kali kamu merasa kesal atau frustrasi oleh kelakuan seseorang, jangan lagi bertanya, "Kenapa sih dia bertindak kayak gitu sama saya?" Ganti pertanyaan itu menjadi, "Sekarang setelah dia bertindak seperti itu, apa yang mau saya lakukan untuk diri saya sendiri?" Perubahan cara bertanya ini sangat sakti. Kamu bertransformasi dari seseorang yang tidak berdaya menjadi sutradara atas hidup kamu sendiri. Orang lain boleh saja berbuat seenaknya. Itu hak mereka. Tapi reaksi kamu, keputusan kamu, dan masa depan kamu adalah hak mutlak kamu. Nah, bagaimana cara merangkai filosofi let them dan let yourself ini ke dalam sebuah panduan aksi nyata harian? Bagaimana cara melatih refleks mental ini agar otomatis bekerja saat kamu lagi diproduksi stres di kehidupan nyata? Kita bakal integrasikan semuanya secara utuh dan mendalam di bagian 7, bagian penutup dari bedah buku ini. Mari kita selesaikan. Selamat datang di bagian 7. Bagian penutup sekaligus muara dari seluruh ilmu yang sudah kita bedah dari tadi. Kita sudah belajar filosofinya, kita sudah melihat penerapannya di hubungan, pertemanan, kerjaan, sampai pentingnya fokus ke diri sendiri. Tapi, ilmu tanpa latihan cuma akan jadi teori yang menguap. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, bagaimana cara melatih otak kita agar refleks, let them, ini bisa keluar secara otomatis saat kita lagi emosi? Mel Robbins membagikan satu teknik praktis yang disebut latihan refleksi 3 detik. Reaksi alami otak kita saat ada pemicu stres adalah fight or flight. Langsung marah atau panik dalam waktu kurang dari 1 detik. Nah, mulai hari ini, setiap kali ada orang yang memancing emosi kamu, buat kesepakatan ini dengan diri sendiri. Tahan reaksi kamu selama tepat 3 detik. Jeda 3 detik ini sangat krusial. Dalam 3 detik itu, tarik napas dalam-dalam dan gunakan waktu singkat itu untuk mengalihkan kendali otak dari emosi reptil ke otak rasional kamu. Di detik ketiga, bisikan kata sakti itu dalam hati. Let them. Jeda singkat ini akan mencegah kamu melakukan reaksi impulsif yang bakal kamu sesali di kemudian hari. Langkah konkret kedua yang sangat disarankan dalam buku ini adalah membuat daftar kendali harian. Setiap kali kamu merasa pikiran kamu mulai penuh, sesak, dan ruwet, ambil selembar kertas atau buku catatan di ponsel kamu. Buat 2 kolom sederhana. Di kolom sebelah kiri, tuliskan semua hal yang sedang bikin kamu cemas atau kesal hari ini. Mulai dari sikap bos, balasan chat pasangan yang dingin, sampai cuaca yang buruk. Lalu, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Mana dari hal ini yang bisa saya ubah detik ini juga dengan tangan saya sendiri? Kalau jawabannya tidak ada, coret hal itu dari kolom kiri dan biarkan itu jadi milik dunia. Pindahkan fokus kamu ke kolom sebelah kanan yang berisi hal-hal yang benar-benar bisa kamu lakukan. Kamu tidak bisa mengontrol macetnya jalanan, tapi kamu bisa mengontrol musik apa yang kamu dengarkan di dalam mobil.
Kamu tidak bisa mengontrol sikap kasar orang lain, tapi kamu bisa mengontrol keputusan kamu untuk tidak membalasnya dengan kasar. Ketika kamu membiasakan pikiran kamu untuk cuma memikirkan kolom sebelah kanan, kamu bakal kaget melihat betapa banyaknya waktu dan energi yang tiba-tiba kamu miliki setiap hari. Pentingnya untuk kamu ketahui, saat kamu mulai menerapkan let them teori secara konsisten, orang-orang di sekitar kamu bakal kaget. Mereka yang biasanya terbiasa melihat kamu panik, terbiasa melihat kamu selalu berusaha menyenangkan semua orang, atau people pleasing, atau terbiasa melihat kamu mudah diprovokasi, bakal merasa aneh dengan ketenangan baru kamu. Beberapa dari mereka mungkin akan bilang kamu berubah, kamu jadi dingin, atau kamu tidak peduli lagi. Jangan goyah. Ingat, orang yang terbiasa memanfaatkan kurangnya batasan diri kamu bakal jadi orang pertama yang marah saat kamu mulai membangun batasan yang sehat. Biarkan saja reaksi mereka. Let them be confused. Biarkan mereka bingung. Let them complain. Biarkan mereka mengeluh. Perubahan kamu untuk jadi lebih sehat secara mental memang bukan tugas kamu untuk menyenangkan semua orang. Tugas utama kamu dalam hidup ini adalah memastikan bahwa kamu hidup dalam kedamaian jiwa dan kejujuran pada diri sendiri. Mereka yang benar-benar menyayangi kamu pada akhirnya akan menghormati batasan baru yang kamu buat. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan bedah buku The Let Them Theory karya Mel Robbins ini. Selama menit terakhir, kita sudah membongkar satu kebenaran sederhana namun amat berharga. Bahwa kedamaian hidup yang selama ini kamu cari tidak pernah ada pada usaha mengubah orang lain. Kedamaian itu selalu ada di dalam keputusan kamu untuk melepaskan. Mulai hari ini, lepaskan beban untuk menjadi pengatur jalan hidup orang lain. Biarkan orang lain berpikir apa yang ingin mereka pikirkan. Biarkan orang lain memilih apa yang ingin mereka pilih. Dan biarkan orang lain menjadi siapapun yang mereka inginkan. Let them. Dan di saat yang sama, beri izin pada diri kamu sendiri untuk bernapas lega, untuk fokus pada pertumbuhanmu, untuk mencintai dirimu, dan untuk melangkah maju menciptakan hidup yang benar-benar kamu impikan. Let yourself. Terima kasih banyak sudah menyimak bedah buku yang lengkap dan mendalam ini sampai menit terakhir. Kalau video ini memberikan rasa lega dan sudut pandang baru buat kamu, jangan ragu untuk bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin lagi butuh mendengar pesan ini. Saya pamit, jaga kedamaian pikiran kamu, dan sampai jumpa di pembahasan buku hebat berikutnya.